Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com beserta dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PKWU kelas 11 semester 1, yaitu teknik pengolahan makanan khas daerah. Untuk teknik pengolahan makanan khas daerah ini berawal dari bahwasannya manusia ini mulai memasak ini setelah menemukan dan mengenal kegunaan dari api. Jadi sebelum ada manusia mengenal api, itu masak melalui langsung dimakan, jadi tidak ada yang memasak itu. Nah, setelah mengenal api itu baru dimasak. Ada yang direbus, ada juga yang dibakar. Nah, ini yang pertama itu ya hanya dibakar dan direbus. Kemudian setelah ada kemajuan di bidang industri ini, maka timbullah beberapa alat-alat memasak lainnya. Ada yang mungkin di oven dan lain sebagainya. Jadi semakin maju teknologi, maka teknik pengolahan masak pun semakin maju. Perambatan panas, ya, baik itu yang makanan secara klasik maupun makanan yang modern, itu perambatan panas dari sumber panas, ya misalnya dari api itu ke dalam makanan, ini dapat melalui 3 macam cara, yaitu yang pertama adalah konduksi. Yang dimaksud konduksi itu adalah perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan antara benda dengan benda yang dimasak. Misalnya merebus masakan. Ini zat perantaranya itu ada panci dan lain sebagainya, itu bisa panas di situ ya. Jadi saling bersentuhan. Misalnya antara air dengan sayuran itu kan bisa saling menempel. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Kalau konveksi ini tanpa perantara ya, jadi misalnya ada oven gitu. Oven itu sirkulasi udaranya. Kalau ini tanpa ya, nah, konveksi. Nah, ini menggunakan oven ini ada sirkulasi panas gitu. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Kalau radiasi itu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Ini jadi panasnya itu langsung gitu ya. Nah, misalnya memasak makanan dingin ini di lemari es gitu kan. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, dalam pengolahan makanan ini ada 3 macam teknik. Ya, yang pertama adalah teknik memasak basah. Yang kedua adalah teknik memasak kering, dan yang ketiganya adalah teknik memasak dengan minyak. Yang pertama yaitu teknik memasak basah. Itu diantaranya adalah merebus. Ya, kita sering merebus ya, misalnya merebus air atau sebagainya gitu ya. Merebus ini nama lainnya adalah boiling, yaitu memasak bahan makanan di dalam cairan. Ini bisa cairannya ini bisa air ya, bisa susu, bisa kaldu dan lain sebagainya. Nah, air ini diambil setelah mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius, sehingga gelembung udaranya ini pecah di permukaan. Nah, teknik merebus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ini disebut dengan simmering atau menyemur. Ini merebus bahan makanan sampai titik didihnya 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan ya. Kemudian yang kedua itu namanya poaching, ialah merebus bahan makanan di dalam air sedikit dengan api kecil ya, temperaturnya pun kurang dari 100 derajat Celcius. Jadi ini hanya perbedaan temperaturnya. Kalau yang ini merebusnya memang airnya banyak,
itu disebut dengan simmering atau menyemur ya. Kemudian poaching, kalau poaching itu temperaturnya kecil dan airnya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, ini untuk teknik masaknya ini disebut menyetup ya. Ini teknik masak basah. Yang kedua, teknik masak basah yang kedua itu disebut dengan menyetup. Ialah masak bahan makanan di dalam cairan ya, dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Jadi jumlahnya itu hampir sama ya. Ini proses menyetup terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan yang didapatkan ini bisa lunak. Contoh dari stop itu misalnya ada opor ayam, gulai kambing, dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang ketiga, teknik masak basah yang ketiga itu disebut dengan braising, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air ataupun kaldu. Braising ini cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Contoh braising itu antara lain adalah ayam goreng kecap ya. Jadi benar-benar kayak hanya kayak menggoreng tapi pakai pakai air gitu ya. Kemudian yang berikutnya setelah braising itu teknik yang keempat namanya mengukus. Ialah memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Nah, alat yang digunakan ini bisa risopon, dandang, kukusan, ya, langseng, ya, ataupun klakat. Contoh masak ini adalah nasi kukus, puding kukus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu namanya mengetim. Ya, mengetim, ditim gitu ya. Nah, ini kalau mengetim itu ada dua tempat masak ya. Jadi yang pertama ini bahan makanan menggunakan panci yang besar. Kemudian pancinya dikasih air. Di dalam panci itu masih ada lagi panci kecil lagi. Ini namanya mengetim ya. Nah, ini biasanya itu ada nasi tim, puding roti, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam namanya memblansir atau blanching, ialah merebus sebentar bahan makanan di dalam air yang mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Ya, misalnya ini lobak, ya, rebung, tulang, kaldu, dan lain sebagainya. Bahan makanan yang akan diawetkan perlu diblansir ini supaya warnanya tetap baik. Nah, ini misalnya cabai gitu ya, cabai merah. Ini biar tetap warnanya kemerah-merahan gitu. Nah, kemudian ini teknik yang kedua yaitu teknik masak kering. Teknik masak kering itu misalnya memanggang. Ialah memasak bahan makanan di atas api terbuka. Nah, api tersebut ini diletakkan di bawah makanan yang akan dimasak. Namanya memanggang ya. Nah, ini ada dua macam, ada yang disebut grinding atau pan broiling. Ialah memanggang di atas sebuah grindel atau lempengan besi rata. Kemudian yang kedua adalah roasting, ialah metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Ya, ini memanggang di dalam oven. Kemudian mengepan atau mengopen. Ya, mengepan atau mengopen atau baking ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan. Ya, jadi kalau oven itu masaknya itu dari segala jurusan, kanan, kiri, atas, dan lain sebagainya. Itu namanya mengopen. Kemudian yang ketiga itu ada menggongseng atau menyangan. Menyangan atau menggoseng itu bahan makanan tanpa minyak. Jadi kayak menggoreng tapi tanpa minyak gitu. Untuk yang ketiga itu adalah teknik memasak dengan minyak. Dengan minyak itu ada yang menumis ya. Nah, menumis ialah memasak bahan makanan dengan minyak ataupun lemak sedikit sambil diaduk. Itu namanya menumis ya. Kemudian ada menggoreng. Nah, kalau menggoreng itu banyak minyaknya gitu. Selain ketiga teknik memasak tersebut,
yaitu memasak dengan 3 macam cara, yaitu tadi ada teknik memasak basah, teknik memasak kering, teknik memasak minyak. Selain ketiga macam ini, ada beberapa istilah yang sering digunakan ada 3 istilah yang sering digunakan untuk di dalam masak ya. Ada beberapa istilah, yaitu ada memflayer ya, atau flayting, itu menghilangkan tulang atau duri pada daging ayam ataupun ikan ya, di fillet gitu. Ada juga yang disebut dengan melandir ya, itu menjahitkan pita lemak pada permukaan daging. Kemudian ada juga yang disebut dengan membardir ya, yaitu membungkus daging ataupun unggas yang tidak berlemak dengan lapisan lemak yang tipis gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan mengglasir ya, atau glazing, ialah memberi lapisan mengkilap pada makanan, itu mengglasir. Kemudian ada dikentalkan gitu ya. Itu menambah bahan pengentalan pada masakan yang cair. Baik, demikian tadi beberapa teknik pengolahan makanan, yaitu ada teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Serta tadi ada beberapa istilah yang sering digunakan di dalam pengolahan makanan. Nah, sekarang kita sampai ke evaluasi. Evaluasinya silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya masakan-masakan daerah, sebutkan asal daerahnya ya, teknik memasaknya. Nah, ini jawabannya itu nanti cukup ditulis nama masakannya, asal daerahnya, teknik memasaknya, dan tidak perlu dirinci. Jadi contoh seperti ini ya, tapi nanti cari sebanyak-banyaknya. Ini Bapak ngasih contoh satu saja. Jadi nanti 1 nama masakan gudeg. Nah, gudeg itu asal daerahnya mana? Yogyakarta. Teknik memasaknya dengan teknik memasak basah. Tadi kan ada 3 macam cara ya. Teknik memasak basah, teknik memasak kering, dan teknik memasak dengan minyak. Nah, ini menggunakan teknik memasak basah. Ini caranya bagaimana? Direbus. Gitu. Jadi nanti cukup menjawabnya seperti ini aja. Jadi nama masakan apa, asal daerahnya mana, teknik memasaknya bagaimana. Carilah sebanyak-banyaknya. Ya, paling tidak ya lebih dari 7 lah ya. Silahkan dicari sebanyak-banyaknya, karena banyak sekali makanan daerah di Indonesia. Baik, mungkin hanya itu saja. Silahkan nanti cari sebanyak-banyaknya. Setelah kalian mendapatkan nama-nama masakan, asal daerah, dan teknik memasaknya, kalian jawab di kolom komen ya. Kalian kumpulkan di situ sebanyak-banyaknya. Itu. Mungkin hanya itu aja dari Bapak. Cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.